Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila berarti 5 prinsip atau asas yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Irkon Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, pada 1 Juni 1945. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi landasan fundamental yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang adil, sejahtera, dan harmonis di Indonesia. Abdul Ghani, 1998, menyatakan bahwa Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Isi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan menjunjung martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Ketiga, persatuan Indonesia. Menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas kepentingan kelompok atau individu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti bahwa sistem pemerintahan Indonesia dilandasi asas musyawarah untuk mufakat dengan perwakilan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti mewujudkan keadilan sosial yang merata dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Fungsi Pancasila. 1. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. 2. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 3. Sebagai pemersatu bangsa. 4. Sebagai sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Kelima, sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Pengertian filsafat. Filsafat adalah cabang ilmu yang mempelajari persoalan mendasar tentang kehidupan, pengetahuan, realitas, nilai, pemikiran, dan bahasa. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Philo artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat melibatkan pemikiran kritis, sistematis, dan mendalam untuk memahami serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Filsafat bertujuan untuk mencari kebenaran sejati dan memahami makna kehidupan serta hakikat segala sesuatu. Filsafat menjadi dasar dari perkembangan berbagai ilmu pengetahuan modern. Dengan filsafat, manusia diajak untuk selalu bertanya, berpikir kritis, dan mencari jawaban yang mendalam terhadap segala sesuatu. Ciri-ciri filsafat. 1. Bersifat universal. Filsafat tidak membatasi kajiannya pada bidang tertentu saja. 2. Bersifat kritis. Selalu mempertanyakan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang sudah dianggap pasti. 3. Bersifat rasional. Mengandalkan akal dan logika dalam berpikir. 4. Bersifat mendalam. Berusaha memahami suatu permasalahan hingga ke akar-akarnya. Cabang-cabang filsafat. 1. Metafisika. Membahas tentang hakikat realitas dan keberadaan. 2. Epistemologi. Mempelajari hakikat pengetahuan, sumber, dan batasannya. 3. Etika. Mempelajari nilai moral dan prinsip perilaku manusia. 4. Logika. Mempelajari prinsip-prinsip berpikir benar dan sistematis. 5. Aksiologi. Mengkaji tentang nilai, baik keindahan maupun moralitas.
Manfaat filsafat. 1. Mengasah kemampuan berpikir kritis dan logis. 2. Membantu memahami dan memecahkan masalah dalam kehidupan. Ketiga, mengembangkan wawasan tentang hakikat kehidupan. Keempat, memberikan dasar untuk ilmu-ilmu lainnya. C. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem berarti kelima sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kelima sila tersebut saling berhubungan, saling melengkapi, dan memiliki hubungan hierarkis serta fungsional. Pancasila bukan sekadar rangkaian sila yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu sistem yang integral. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem menunjukkan bahwa sila-sila tersebut saling berhubungan secara hierarkis, saling melengkapi secara fungsional, dan membentuk suatu sistem nilai yang utuh untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjelasan kesatuan sila Pancasila sebagai suatu sistem. 1. Pancasila sebagai satu kesatuan. Kelima sila Pancasila membentuk suatu totalitas atau sistem nilai yang utuh. Setiap sila mendukung sila lainnya sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Mengabaikan satu sila akan mengganggu keseluruhan sistem. 2. Hierarki sila-sila Pancasila. Pancasila memiliki urutan yang bersifat hierarkis dan berkaitan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar moral dan spiritual. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berlandaskan nilai ketuhanan dan mengakui harkat serta martabat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memperkuat ikatan persatuan berdasarkan kemanusiaan dan ketuhanan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjadi cara pengambilan keputusan bersama berdasarkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tujuan akhir dari penerapan keempat sila sebelumnya. 3. Hubungan fungsional. Sila-sila Pancasila saling melengkapi fungsi satu sama lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, nilai ketuhanan menuntun penerapan keadilan. Nilai kemanusiaan mendorong persatuan dan kebijaksanaan dalam musyawarah. Nilai persatuan menjadi prasyarat terciptanya keadilan sosial. 4. Sistem nilai yang holistik. Sebagai sistem, Pancasila mencakup semua aspek kehidupan, spiritual, moral, sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang holistik dan menyeluruh. Implikasi dalam kehidupan bernegara. Setiap kebijakan dan perilaku harus selaras dengan kelima sila secara utuh. Tidak boleh ada satu sila yang diutamakan secara berlebihan atau diabaikan. Pancasila menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dengan pendekatan yang harmonis dan integral. D. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat mengacu pada pandangan bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Setiap sila memiliki makna yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sehingga membentuk suatu sistem filsafat yang harmonis dan integral. Kesatuan sila-sila dalam Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa setiap sila memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi dan membentuk suatu sistem nilai yang utuh. Tidak ada sila yang dapat berdiri sendiri, karena semuanya berfungsi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Konsep kesatuan sila-sila Pancasila. 1. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila bukan sekadar 5 prinsip yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Struktur hierarkis yang bersifat organis. Hierarkis. Sila-sila Pancasila tersusun dalam urutan yang sistematis, dimulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar utama. Organis. Setiap sila saling berkaitan dan bekerja sama layaknya organ dalam tubuh. Tidak ada sila yang bisa dipisahkan atau diabaikan, karena masing-masing memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, kesatuan substansi nilai.
Nilai ketuhanan. Sila 1. Menjadi dasar bagi pengembangan nilai kemanusiaan. Sila 2. Nilai kemanusiaan mendukung terwujudnya persatuan. Sila 3. Persatuan memungkinkan adanya kerakyatan. Sila 4. Yakni pengambilan keputusan yang berlandaskan musyawarah. Akhirnya, semua nilai tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan sosial. Sila 5. 4. Kesatuan dalam fungsi. Setiap sila memiliki fungsi sebagai pedoman berpikir, memberikan kerangka berpikir dalam memahami kehidupan. Pedoman bertindak, memberikan arah bagi perbuatan atau tingkah laku manusia. Pedoman hidup bernegara, menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Interelasi sila-sila Pancasila. Sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, memberikan landasan moral dan spiritual bagi kehidupan manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memupuk semangat kebangsaan, bersumber dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan partisipasi berdasarkan nilai-nilai persatuan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tujuan akhir yang mencerminkan keadilan dan kesejahteraan berdasarkan sila-sila sebelumnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pedoman yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Interelasi sila-sila Pancasila. Sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, memberikan landasan moral dan spiritual bagi kehidupan manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memupuk semangat kebangsaan, bersumber dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan partisipasi berdasarkan nilai-nilai persatuan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tujuan akhir yang mencerminkan keadilan dan kesejahteraan berdasarkan sila-sila sebelumnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pedoman yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat sila-sila Pancasila. Hakikat sila-sila Pancasila mengacu pada hakikat dari setiap sila dalam Pancasila, dasar ideologi negara Indonesia. Berikut penjelasan singkat dari hakikat setiap sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Hakikatnya adalah pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila ini menekankan bahwa Indonesia menjunjung tinggi kebebasan beragama, kepercayaan, dan keberagaman keyakinan yang ada di masyarakat. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikatnya adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan harus diperlakukan dengan adil, penuh rasa hormat, dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Hakikatnya adalah semangat persatuan dalam keberagaman. Meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, tetapi tetap bersatu sebagai satu bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikatnya adalah demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan memperhatikan kepentingan rakyat secara luas. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikatnya adalah pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai kemakmuran,
dengan adanya keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, hakikat sila-sila Pancasila adalah nilai-nilai fundamental yang menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mencerminkan cita-cita luhur untuk menciptakan masyarakat yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat difahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.